Tahu nggak teman-teman, saya selama berjalan-jalan di negeri jiran, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini nih, saya belum pernah menemukan abang-abang yang biasanya pakai baju warna oranye. Gue ke 3 negara buat nyari Hainan Chicken Rice terenak. Meski terlihat pucat, tapi jelas. Datang ke kondangan orang random di Malaysia lagi. Jadi kayak udah hopeless gitu di penghujung tahun ini nggak bisa keluar negeri untuk sekedar liburan atau healing sejenak. Dan tiba-tiba aja nih, kantor nyuruh visit ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dari dibuat shock pesta pernikahan di Malaysia, hingga orang Indonesia ini merating makanan Malaysia di antara makanan yang paling tersedap. Wow. Jelas-jelas Malaysia semakin menarik para pelancong dari segi makanan. Orang Indonesia ini berkeliling di seluruh Asia Tenggara, kemudian membandingkan makanan seluruh kawasan Asia Tenggara. Tetapi pemenangnya ternyata Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, di edisi video kali ini masih bersama Bang Toha Mersing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya itu tentang perjalanan seorang traveler daripada Indonesia yang menjelajahi serantau negara Asia Tenggara. Kemudian beliau diajak singgah ke pesta pernikahan sahabat daripada Malaysia. Kemudian mencicipi juga makanan Malaysia. Bahkan orang Indonesia juga dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia biasanya di tempat keramaian pasti ada yang mengatur, menertibkan parkir. Akan tetapi kalau di Malaysia hal itu tidak ada. Oke, sahabat-sahabatku semua, daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Culture shock orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia. Kira-kira dibuat terkejut tentang hal apa? Datang ke kondangan orang random di Malaysia lagi. Sumpah-sumpah ini gue lagi ada di kampung durian runtuh gak sih? Bukan, Ini bukan, di Mbak. Tok Dalang. Motornya, rumahnya, Rembo bisa jadi ada di kolong tuh. Ini pun jadi pengalaman pertama bagi gue. Lokasinya lumayan jauh dari hotel. Untungnya dijemput sih. Tiap pengunjung dapat tempat duduk dan meja. Di meja disediain kerupuk dan teko ini. Jangan diminum. Ini buat cuci tangan ya. Di sini juga ada linmasnya, tapi jelas bukan pemuda Pancasila ya. Berasa jajan all you can eat. Ini mirip banget otak-otak. Tapi ternyata kerupuk lekor namanya. Pakai saus keju, mantep banget. Kalau biasanya kondangan di Indonesia urutannya begini nih. Di sini Salim sama pengantin dan dapat souvenir urutan terakhir. Kocak juga pas Salim sama pengantinnya. Lah, ini siapa? Tamu dari mana coba? Gue ke 3 negara buat nyari Hainan Chicken Rice terenak. Meski terlihat pucat, tapi jelas ini bukan ayam tiren atau kampus. Pas digigit berasa kalau buminya tuh ngeresek. Gue kesini random aja, tapi ternyata ini kayaknya terkenal deh di mari. Kata temen gue ini Hainan Chicken Rice terenak sepanjang ASEAN. Tapi kalau gue punya juara yang ranking sementara. Ayam selanjutnya dari Pratuna. Kulitnya menggoda ya, kayak ada caramel glaze-nya gitu. Tapi ini nasinya nasi biasa. Buat rasanya sebenarnya ngoge aja gitu. Tapi ratingnya dia dapat ini. Kontestan selanjutnya perwakilan dari negeri Upin Ipin. Kalau di Bekasi dijatah Dari per Pinang. kepala matahari 1, di Pinang kayaknya 2 sih. Lihat panas banget, makanya nih gue beli ice teh tarik. Gue mau menceritakan betapa sedapnya nih ayam, tapi aduh ini keburu Ipin kuliah. Intinya ya guys, si Michelin Star ini ngasih rating gak bohong. Oh, dapat penghargaan Michelin. Tahu nggak teman-teman, saya selama berjalan-jalan di negeri jiran, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini nih, saya belum pernah menemukan abang-abang yang biasanya pakai baju warna oranye. Dimana abang-abang itu kan seperti ini, kalau kita keluar dari kios ataupun toko apa gitu, dianya tuh mendekat ke kita minta duit. Nah di sini tuh nggak ada, ya saya belum pernah jumpa sampai sekarang. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu seperti di mall ataupun di mana gitu, di hotel. Tapi yang bertugas itu bukan abang berbaju oranye tuh. Di sana kita masuk melalui pintu ya, kayak di mall lah, kayak di mall Indonesia gitu. Ya. Intinya kalau di tempat-tempat keramaian nggak ada tuh saya temukan sampai hari ini. Dari menghadiri majelis pesta pernikahan di Malaysia,
traveler daripada Indonesia juga dibuat terkejut dan shock. Rasa makanan di Malaysia ternyata mendapatkan rating nomor 1. Kemudian mas-masnya daripada Indonesia pertama kalinya ke Malaysia juga dibuat terkejut, shock. Tidak ada abang-abang berbaju oranye atau petugas parkir. Oke, sahabat-sahabatku semua, Bang Toha akan menjelaskan bahwa di Malaysia untuk parkir sebenarnya ada. Cuma parkir di Malaysia sudah menggunakan sistem online. Jadi tidak perlu ada petugas parkir yang mengatur mobil parkir kemudian dimintai uang, nggak ada. Kira-kira seperti itu sahabatku semua penjelasannya. Biar sahabat-sahabatku juga tahu akan informasi ini. Kemudian mas-mas daripada Indonesia juga dibuat mimpinya menjadi kenyataan. Padahal beliau ini mengimpi-impikan ingin pergi ke Malaysia. Akan tetapi rezekinya Masya Allah tak disangka-sangka. Ternyata beliau akhirnya sampai di Malaysia. Seperti apa kisahnya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Sebentar, handfree-nya Bang Toha jatuh. Oke, kita simak video ke selanjutnya, sahabatku semua. Jadi, kayak udah hopeless gitu di penghujung tahun ini nggak bisa keluar negeri untuk sekedar liburan atau healing sejenak. Dan tiba-tiba aja nih, kantor nyuruh visit ke Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, Walaupun agendanya kerja, tapi tetap happy buat nikmatin semuanya. betul mas. Bener-bener rezeki di tahun ini bisa kerja sambil explore Malaysia untuk sekian kalinya. Ini Jepang, lagi rame. Tak disangka masnya mendapat rezeki sambil kerja bisa menjelajahi di Malaysia. Oh iya, di video kali ini tuh bener-bener nggak ada konsep apapun, isinya cuma cerita tentang perjalanan dan beberapa tentang lokasi, serta ada makanannya juga. Dan kalian harus tahu ya, beberapa maskapai sudah mengetatkan perilaku kita dalam traveling. Di antaranya, cari koper kabin yang size-nya 20 inci, jangan bawa barang lebih dari 7 kilo. Biar Betul. setidaknya 3 hari sebelum keberangkatan, kalian harus isi Malaysia Arrival Card. Ingat, ini tuh diwajibkan ya, biar kalian bisa masuk negaranya. Kalian bisa buat ini di HP ataupun di laptop. Langkah Wajib pertama, isi. tentu buka situsnya, lalu kalian pilih Start atau Apply Application. Di langkah ini, kalian harus isi data diri kalian yang lengkap ya. Langkah kedua, kalian harus sudah memiliki tiket pesawat dan penginapan, biar kalian gak dicap TKW. Ingat, semuanya itu harus dipersiapkan ya. Dan juga step terakhir, ketika kalian sudah mengisi semuanya itu, nanti akan ada email balasan untuk mendapatkan Malaysia Tourist Pass atau Malaysia Arrival Card. Jadi tidak langsung sembarangan boleh masuk Malaysia, harus mengisi Malaysia Card. Supaya sahabat-sahabatku jika berwisata di Malaysia lebih mudah dan tidak dicurigai sebagai seorang tenaga kerja Indonesia yang mungkin akan bekerja secara tidak sah atau tidak resmi di Malaysia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua ya. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Selamat datang di Malaysia. Oh, sudah sampai. Negara yang kaya akan budaya, kuliner, dan keindahan alam, menyatukan berbagai etnis dan agama. Wow. Sesampainya di Malaysia, kita lanjut ke imigrasi dan lanjut naik KLIA transit biar terhindar dari kemacetan ibu kota. Jangan lupa beli KLIA transitnya di online ya, biar lebih murah. Kita udah sampai di sekarang kita mau ke Putrajaya Cyberjaya, Partai Berkot ya. Langsung ke Putrajaya masnya. Jalanan kurang lebih aku pilih KLIA 2 yang transit ke Putrajaya, itu lebih murah dan affordable. Sampai di Putrajaya, sekarang kita mau lanjut naik ke atas. Di situ kita naik MRT menuju hotel. Hotel kita di Petaling ya. Wow. Itu beda tuh size-nya. Ini dia katanya. Dari KLIA. Transportasi di Malaysia itu begitu sangat-sangat maju sahabatku semua. Kayak di Tanah Abang. Jadi dari kota satu ke kota lainnya terhubung, terkoneksi. Lanjut, kita naik MRT.
Oh, lulus MRT. Kita ada di Putrajaya atau Cyberjaya. Langsung Mas naik MRT. Lanjut kita mau beli tiket. Beli tiket. Nah, kita ada di Putrajaya Sentral. Di Putrajaya Sentral nanti kita turun ke Tuan Razak Transit Indah. Kalian pas traveling nanti jangan lupa bawa payung ya, karena bisa-bisa dan tiba-tiba turun hujan. Betul Mas. Iya hotelnya. Udah sampai hotelnya, Masnya. Kira-kira mau cari makan apa Mas? Hujan guys. Cuaca di Malaysia itu memang tidak bisa diduga ya. Sekarang panas, petang hujan pun juga bisa. Mantap rezeki Masnya. Bisa kerja di Malaysia sambil jalan-jalan. Merupakan salah satu negara impian dia yang ia ingin kunjungi. Ya, kamarnya. Bagus Mas. Ada lukisan wow atau lukisan layang-layang. Dan ini dia pemandangannya. Bisa ngelihat LRT lewat. Keren Mas. Bisa lihat jalanan macet, gedung tinggi. Memang seronok. Habis beli makanan. Beli makanan apa Mas? Apa? Habis beli sampo sama sabun. Beli yes. Beli yes. Kayaknya bagusan dari sini deh. Soya apa yang bunga matahari Mas? Teh bunga. Oh iya teh bunga. Ini tuh teh bunga. Kok teh bunga matahari? Teh bunga. Ulang tahun Kuala Lumpur. Kalau untuk teh bunga rasanya itu agak kurang manis. Mr. Noodle. Pas dibuka bagus deh tempatnya tuh. Masnya cuma beli makanan ringan. Ada minyak, ada ini, ada bumbunya, sama sayuran. Ini kayak ini apa namanya cumi-cumi ya? Bento. Ini namanya honey roast Sate Mas. sate fish. Sate cumi-cumi. Sate. Kalau di Indonesia nggak ada. Ini bukan punya gue. Rasanya ini manis Mas. Rasanya manis, masin. Karena perjalanan cukup panjang hari ini sampai belum makan, jadi kita cobain minyak kecil. Waktu nanti kita mau makan, Makan Maggi terlebih dahulu. Karena Masnya baru sampai di hotel. Selepas di hotel mungkin baru cari makan-makan yang ada di Malaysia. Dan beliau sudah mengimpi-impikan ingin pergi ke Malaysia. Dan alhamdulillah ternyata perusahaan beliau mengirim beliau untuk bekerja di Malaysia, mendapatkan tugas. kita coba nih makan sih. Coba Mas, sate sotong, rasanya manis masin. Enak Mas, dicampur Maggi. Padahal kan tadi habis makan ya, dasar si perut karung ini tiba-tiba jalan malam aja dan cari makanan lagi karena perut udah mulai lapar lagi. Makan apa Mas? Jadi kita mampir di Mitari Zang lah, Mitari. di halal. Ini Kita juga makan cukup viral, Mitari. Ramen. Makanan yang ada di Malaysia itu selalu viral di TikTok, selalu FYP Ini minuman. untuk teman-teman di Indonesia. Makanya tak heran bila datang ke Malaysia, mereka pasti akan mencari makanan yang viral tersebut. Keren sih. Malaysia dalam mempromosikan makanannya selalu viral di media sosial. Karena Malaysia merupakan salah satu negara yang dikunjungi banyak para konten kreator, influencer, sehingga untuk urusan soal makanan pasti selalu viral di media sosial. Kita udah selesai makan ramen ini ya pokoknya ramen itu deh.
Sekarang kalian mau tahu nggak sih gedung paling tinggi di Kuala Lumpur? Ini dia. Yang kelihatan. Kelihatan Mas, Gedung Merdeka paling tinggi di Malaysia. Lanjut kita mau Nomor 3 di dunia tertinggi loh. sendal. Karena nggak bawa sendal. Oh, ke Bukit Bintang guys. Lihat deh, sepi banget. Nih nggak ada orang. Oh, jadi penyeberangan ke Bukit Bintang itu keren ya. Mau buang ini tapi ini Luar biasa, benar-benar Malaysia dirancang menjadi salah satu kota modern dan tidak hilang ditelan oleh zaman. Jadi meskipun bangunannya sudah cukup lama, akan tetapi desainnya desain masa depan. Keren, luar biasa. Wow. Seperti biasa kalau di Bukit Bintang itu ya tempat perbelanjaan, mal-mal. Dan seperti ini suasananya. Alor Street Food. Nah, ini juga viral ini. di kucing. Surganya makanan semuanya serba ada. Tapi untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam harus berhati-hati sebab yang tidak halal juga ada di sini. Jadi makanannya itu non halal, halal semuanya serba ada. Nah, ini dia salah satu penyeberangan yang viral. Sering disebut New York-nya Asia. Merupakan salah satu tempat kawasan pelancongan yang begitu sangat ramai banget. Iya. Masuk kemana lagi, Mas? Jepang nih, barang Jepang. Oh, masuk ke tempat penjualan barang yang seperti di Jepang. Wow, memang luar biasa. Ini yang lagi rame. Apa itu? Ini Jepang. Lagi rame. Makan lagi, makan apa, Mas? Oh, makan di nasi kandar. Orang Indonesia kalau ke Malaysia pasti akan makan nasi kandar. Karena merupakan salah satu makanan yang paling favorit dicari. Enak, Mas. Aman, Mas, aman. Nasi kandarnya tidak berpasir. Lebih enak, lebih original. Ini dapat buahnya tapi Tidak berpasir dan tentunya enak, nasi kandar original Malaysia. Dan masnya pakai nasi panjang. Panjang-panjang. Minumnya teh tarik. Oke, untuk sahabat-sahabatku cukup sampai di sini dulu dan jangan lupa video originalnya silahkan di-subscribe bila ingin tahu perjalanan masnya di Malaysia. Dan ternyata apa yang diimpikan masnya akhirnya kesampaian. Beliau sampai di Malaysia dan juga dibuat cukup sangat bahagia dari raut wajahnya. Masnya membeli makanan, masnya jalan-jalan di Alor Street Food, masnya juga tidak lupa membeli makanan nasi kandar. Merupakan salah satu makanan yang paling populer di Malaysia. Nasi kandar ini merupakan salah satu nasi yang dicampur aneka jenis kuah dan lauknya juga cukup lumayan banyak. Kemarin sempat viral menjadi perbincangan hangat di media sosial karena pernyataan MasterChef Indonesia yang mengatakan katanya masakan nasi kandarnya itu lebih sedap daripada masakan nasi kandar yang ada di Malaysia. Kemudian membandingkan kalau nasi kandar di Malaysia itu pakai serbuk sehingga rasanya itu seperti berpasir. Namun pada faktanya hal seperti itu tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Nasi kandar yang ada di Malaysia terbukti merupakan salah satu nasi kandar paling dicari sahabat-sahabat daripada Indonesia ketika sampai di Malaysia. Dan Malaysia merupakan salah satu sebuah kota modern sehingga banyak sekali orang-orang yang penasaran dan ingin pergi mengunjungi Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang. Di sana memang kawasan pelancong dengan menyajikan keindahan kota dan juga pusat seluruh makanan yang ada di dunia. Oke, cukup sekian. Saya doakan mudah-mudahan ada rezeki, ada uang banyak bisa berkunjung ke Malaysia berwisata. Dan tentunya jika mau berwisata ke Malaysia harus mengisi
data-data yang kiranya perlu diisi ya. Tadi masnya sudah menjelaskan supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah langkah ketika ingin berwisata di Malaysia. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan sahabatku daripada Malaysia juga bisa berkunjung ke Indonesia, bisa menikmati suasana yang ada di Indonesia, jalan-jalan, biar kita saling tahu. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya.